Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Liza, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Kemangisan 01 Pagi. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Winarti SPD. Beliau adalah guru kelas 1 di SDN Kemangisan 01 Pagi. Apa kabar Bu Wiwin hari ini? Alhamdulillah Bu Lisa, kabarnya baik-baik saja. Gimana kabarnya Bu Lisa? Alhamdulillah Bu Wiwin, saya juga sehat walafiat. Baik Bu Wiwin, adapun tujuan kita dari percakapan kita hari ini nih adalah pra-observasi ya Bu Wiwin ya. Sebelum saya melakukan supervisi nanti di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dari supervisi kelas ini adalah untuk mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran pada nanti waktu di supervisi di kelas. Nah, kemudian di sini juga agar nantinya terjadi perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran. Dan untuk percakapan pra-observasi pada hari ini adalah tujuannya untuk memberikan kesiapan kepada Bu Wiwin, memberikan rasa percaya diri, kemudian lebih siap nanti mengajar di kelas, dan harapannya Bu Wiwin bisa memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas nanti. Baik Bu Wiwin, untuk percakapan pra-observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Wiwin. Baik Bu Lisa. Apakah Bu Wiwin bersedia nih? Alhamdulillah, insya Allah saya bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Lisa. Baik Bu Wiwin, pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, bisakah Ibu Wiwin sampaikan nih apa saja tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada supervisi nanti? Baik Bu Lisa, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Lisa. Tujuan pembelajaran saya ada 4 Bu Lisa, yaitu peserta didik dapat menyebutkan berbagai macam bunyi yang sering mereka dengar ya. Yang kedua, peserta didik menunjukkan rasa ingin tahu terhadap berbagai macam bunyi. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama dengan teman-temannya dalam kegiatan kelompoknya. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menirukan berbagai macam bunyi. Itu aja Bu Lisa yang saya tujuan pembelajaran yang akan saya Bu Lisa observasikan. Baik Bu Wiwin, tadi saya sudah menerka ya, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan nanti Ibu sampaikan di pembelajaran ya. Salah satunya itu peserta didik bisa menyebutkan bunyi ya yang didengar. Berarti ini temanya apa Bu Wiwin ya? Temanya anak mengenal berbagai macam bunyi. Baik Bu Wiwin, pertanyaan yang kedua nih terkait area pengembangan yang hendak Ibu capai pada pembelajaran nanti. Area pengembangan itu ada 2 Bu Lisa, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan contohnya saya akan melakukan memberitahu kepada anak itu alat-alat yang bisa bersumber bunyi gitu. Misalkan contohnya saya bawa kaleng, terus bawa bisa bawa ya sejenis itulah yang bisa mengeluarkan suara. Yang terkait dengan bunyi gitu ya. Yang terkait dengan bunyi. Sepertinya kalau bunyi di sini ada bunyi musik mungkin. Boleh musik kayak tradisional, modern mungkin Ibu ya. Yang bisa dia bunyikan gitu aja. Yang misalkan gendang, terus kayak suling termasuk tidak ya gitu. Bu Wiwin, untuk area pengembangan tadi dalam pengetahuan apa yang akan Ibu lakukan di awal pembelajaran? Saya akan melakukan asesmen diagnostik Bu Lisa. Itu. Jadi pengembangan anak agar anak daya ingatnya bisa tahu kebutuhan siswa dan anak itu bisa dapat mengetahui. Tadinya kan dia nggak bisa mengetahui suara-suara yang biasanya dia tidak dengar. Nah sekarang dia mempelajari Bu Lisa.
Jadi Ibu Wiwin akan melakukan asesmen diagnosis di awal pembelajaran begitu ya Bu Wiwin ya. Oke, Bu Wiwin terima kasih. Pertanyaan yang ketiga nih Bu Wiwin terkait dengan strategi atau model atau media. Nah, apakah strategi yang Ibu gunakan nih dalam pembelajaran nantinya? Strategi yang akan saya gunakan adalah seperti boneka, Bu Lisa. Saya akan menunjukkan. Itu berarti media ya. Media ya. Medianya nanti Ibu boneka saya gitu. Akan medianya itu akan saya misalkan gambar berbagai macam benda yang menghasilkan bunyi, terus boneka hewan, alat musik sederhana, dan bahan-bahan alam untuk eksplorasi misalkan daun, batu dan air. Jadi itu salah satu media untuk berarti Bu Wiwin menyiapkan media ya pembelajaran pada tema ya pembelajaran nanti ya. Salah satunya Ibu akan menyiapkan gambar hewan gitu Ibu. Gambar hewan atau boneka hewan. Oke, baik Bu Wiwin. Baik Bu Wiwin, untuk strategi tadi apakah ada nih strategi tambahan dari Bu Wiwin seumpamanya ada refleksi, untuk refleksinya bagaimana? Oh iya, baik Bu Lisa. Saya akan menyediakan refleksi seperti pakai emoji gitu. Anak itu bisa dalam pembelajaran itu emosinya dia merasakan senang, sedih atau bosan. Itu aja Bu Lisa refleksinya. Dan untuk modul apakah sudah siap Bu Wiwin? Alhamdulillah Bu Lisa, untuk modul sudah siap, saya siapkan. Jadi bisalah Bu Lisa baca-baca modul saya. Baik Bu Wiwin, terima kasih ya atas waktunya. Dan jadi di sini saya sudah menangkap bagaimana Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang sudah akan dicapai, kemudian strateginya bagaimana. Nah Bu Wiwin, untuk pelaksanaannya kira-kira kapan nih? Baik Bu Lisa, untuk pelaksanaannya di bulan awal Agustus ya, sekitar hari Jumat. Jadi awal Agustus ya. Di awal Agustus. Mungkin karena jam pembelajarannya pas dengan temanya. Ibu Wiwin, terima kasih di sini Bu Wiwin kita sudah melakukan pra observasi ya. Jadi saya sudah di sini apakah nih jadi saya sudah mendapatkan nih ya gambaran dari bagaimana cara Ibu akan menyampaikan pembelajaran dari mulai tujuan tadi, kemudian strategi, metode, dan model pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, terima kasih Bu Wiwin untuk pra-observasi pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ketika disupervisi berjalan dengan lancar dan Ibu Wiwin siap untuk sama Bu Lisa. Sekian pra-observasi pada hari ini. Terima kasih Bu Wiwin untuk percakapan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa.
saya Liza, calon guru penggerak angkatan 10. Saat ini saya dibersamai oleh Ibu Winarti. Beliau adalah guru kelas 1 di SDN Kemanggisan 01 Bagi. Saya juga dibersamai oleh Ibu Hepa Hartati selaku pengajar praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hepa. Apa kabarnya Bu Wiwin hari ini? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu Lisa? Alhamdulillah baik juga Bu Wiwin. Baik Bu Wiwin, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi pembelajaran. Sebelumnya kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran, pra observasi pembelajaran, kemudian observasi pembelajaran. Kemudian hari ini saya juga kemarin sudah mengamati bagaimana Bu Wiwin menjalankan proses pembelajaran pada saat observasi. Bagaimana nih perasaan Bu Wiwin setelah melaksanakan pembelajaran pada saat observasi? Pada saat observasi kemarin Bu Lisa, saya cukup menyenangkan, tapi ada kesulitan saya karena awal di observasi siswa saya baru transisi PAUD ke SD, jadi saya belum menguasai pengelolaan siswa gitu. Jadinya saya masih ada kesulitan. Baik, jadi menyenangkan cuma ada kesulitan. Tapi ada kesulitan. Karena kita di kelas 1 ya Bu ya. Jadi kelas 1 emang baru transisi dari PAUD ke SD dan baru berjalan 3 bulan Bu ya. Baik Bu Wiwin, bisakah Ibu Wiwin menceritakan kembali tujuan pembelajaran atau area pengembangan yang telah Ibu laksanakan pada observasi kemarin? Saya kemarin pas observasi itu saya memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang satu, peserta didik dapat menyebutkan berbagai macam bunyi yang sering dia dengar. Terus yang kedua, peserta didik menunjukkan rasa ingin tahu bunyi itu berasal dari mana. Terus yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama dengan teman dan kelompoknya. Yang keempat, peserta didik menirukan berbagai bunyi suatu benda. Baik Bu Wiwin, apakah Bu Wiwin merasa nih tujuan pembelajaran atau area pengembangan yang sudah direncanakan sudah benar-benar terlaksana dan sudah diterima oleh siswa tersebut? Belum 100% bisa. Jadi masih ada siswa yang belum bisa membaca dan menulis. Jadi saya disitulah belum sampai ke tujuan pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Jika harus memilih nih Bu Wiwin antara 1 sampai 10, bagaimana nih Bu Wiwin menilai pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan pada saat observasi? Saya memilih sih sekitar 75 sampai 1 dan 1 sampai 10. 7 sampai dengan 75 tulisan. Jadi nilai saya masih. Baik Bu Wiwin, apakah masih ada nih yang perlu Bu Wiwin tingkatkan pada pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Perlu Bu Lisa, saya harus meningkatkan pengelola kelas supaya tidak seperti dia kan dari transisi TK ke SD, jadi masih sifatnya masih ada sifatnya yang di TK masih tertanam di SD. Jadi saya harus banyak belajar dari kelas 1 ini baru awal ini gitu. Baik Bu Wiwin, jadi dari hal yang perlu ditingkatkan itu, apakah ada nih strategi yang akan Ibu Wiwin lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki hal-hal tersebut? Saya harus memperbaiki Bu Lisa, soalnya saya model pembelajarannya saya akan lebih meningkatkan lagi dalam model pembelajaran. Diferensiasinya saya belum begitu mendalam lah istilahnya. Jadi pada pembelajaran diferensiasi kemarin emang belum anak-anak belum merasa menerima pembelajaran, belum terasa belum aktif gitu ya. Baik Bu Wiwin, apakah ada nih strategi
untuk meningkatkan kemampuan Bu Wiwin dalam mengelola kelas atau meningkatkan kemandirian siswa? Saya harus belajar untuk pendekatan kepada siswa. Jadi mungkin karena saya kurang pendekatannya kepada siswa, jadi saya harus benar-benar anak itu saya didekatkan dengan pembelajaran. Jadi kalau TK kan masih satu-satu ya. Nah ini juga saya harus begitu ya. Harus benar-benar saya pendekatannya dengan persiswa, tidak berglobal tapi persiswa saya akan belajar. Mungkin diferensiasinya sesuai dengan kebutuhan murid yang mereka suka, ya. Oke, Bu Wiwin sudah melakukan diferensiasi pembelajaran di kelas nih. Apakah ada nih model pembelajaran lain yang ingin Ibu Wiwin coba nih untuk pembelajaran selanjutnya? Selama ini cukup itu aja Bu Lisa. Itu juga belum berhasil, saya belum berhasil semaksimal mungkin. Mungkin kalau nanti sudah berhasil semaksimal mungkin saya akan pindah model pembelajarannya yang lain. Jadi masih tahap diferensiasi Ya. sesuai dengan kebutuhan murid gitu ya. Apalagi saya ada siswa yang dia kemampuannya sih mungkin bisa pengetahuannya, tapi kalau sudah menulis dia udah nggak mau sama sekali. Tapi kalau matematika dia semangat, tapi kalau udah menulis dia bahasa seni rupa dia udah nggak mau. Mungkin tergolong anaknya masih eksklusif ya. Ada di kelas Saya juga dia jerit-jerit sendiri. kelas 1 emang ada di kelas ini. Jadi kita harus memetakan sesuai dengan minat belajar siswa tersebut ya Bu ya. Baik, Bu Wiwin, menurut saya pembelajaran yang Ibu Wiwin lakukan kemarin sudah cukup matang. Cuman karena pembelajaran di kelas 1 ada transisi PAUD ke SD, mungkin Bu Wiwin banyak kesulitan ya dalam pembelajaran. Kemudian di sini Bu Wiwin juga saya lihat sudah anak-anak sih ada yang aktif, ada juga yang mereka gaya belajar mereka yang berbeda-beda, bahkan pada saat diskusi pun mereka kadang ada yang fokus, ada yang tidak, dan itu juga Bu Wiwin mungkin ada strategi khusus nantinya ya untuk pembelajarannya. Nah, agar efektif dan menyenangkan Bu Wiwin. Baik Bu Wiwin, terkait tadi Bu Wiwin akan melakukan strategi peningkatan dalam pengelola kelas terkait pembelajaran diferensiasi yang akan Ibu terus lakukan. Nah, kira-kira nih Bu Wiwin adakah dukungan gitu untuk bisa Ibu mewujudkan pembelajaran tersebut supaya bisa menarik, menyenangkan, atau bisa lebih efektif di kelas gitu? Oke Bu Lisa, makasih. Saya sih perlu dukungan Bu Lisa. Mungkin pembelajaran saya kurang menarik dari mereka lihat ya siswa. Jadi saya akan belajar misalkan kalau suara saya kurang terdengar dengan mereka karena saya tidak memakai pengeras suara. Terus medianya juga saya tidak seperti teknologi sekarang mungkin ya. Jadi anak kurang apa ya? Kurang memahami dalam pembelajaran itu. Jadi saya harus berubah gitu tulisan. Jadi mungkin butuh dukungan dari audio, pengeras suara ya, kemudian dari atau video-video pembelajaran yang menarik terkait pembelajaran tersebut ya Bu Wiwin ya. Baik Bu Wiwin, kira-kira nih kapan Ibu Wiwin akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu terkait strategi yang sudah Ibu inginkan? Kalau bisa sih minggu depan ya Bu Lisa, saya akan coba untuk merubahnya pembelajaran saya yang mungkin mereka bosan dengan cuma hanya berbicara kalau bahasa ceramah gitu. Mungkin metode pembelajaran yang lain mungkin bisa. Insya Allah minggu depan saya akan laksanakan. Baik Bu Wiwin, lebih cepat lebih baik gitu ya Bu Wiwin ya. Oke. Jadi Bu Wiwin sudah melakukan pembelajaran yang matang. Jadi saya di sini Bu Wiwin juga sudah mencoba memvariasikan modelnya juga pembelajaran dan strateginya.
Baik, Bu Wiwin, itu saja yang dapat kita bicarakan tentang pasca observasi pada hari ini. Bagaimana nih menurut Bu Wiwin setelah diobservasi oleh saya? Terima kasih Bu Lisa, saya sudah diobservasi dalam pembelajaran saya. Apakah saya masih ada kekurangan? Kayaknya banget ada kekurangannya banyak. Ya, baik Bu Wiwin, terima kasih atas waktunya hari ini ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum Bu Wiwin.